Pada transaksi pertama, Bendahara Penerimaan SKPDA menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun lalu sebesar 3 juta. Terdiri dari PPB pedesaan dan perkotaan sebesar 2 juta dan pajak penerangan jalan sebesar 1 juta. Karena terjadi penerimaan kas dan piutang yang sebelumnya sudah diakui, maka pada jurnal LO dicatat penambahan kas di Bendahara Penerimaan dan pengurangan piutang pajak daerah. Di jurnal LO, di debit ada kas di Bendahara Penerimaan sebesar 3 juta, lalu kreditnya piutang pajak daerah sebesar 3 juta. Selain itu, karena penerimaan kas tersebut merupakan realisasi pendapatan daerah, maka pada jurnal LRA dicatat sebagai pendapatan. Di debit ada perubahan saldo sebesar 3 juta, lalu kreditnya pendapatan PPB pedesaan dan perkotaan sebesar 2 juta, dan pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 1 juta. Pencatatan ini dilakukan karena penerimaan kas telah menambah sumber daya pemerintah daerah dan merupakan realisasi pendapatan anggaran. Lalu di transaksi kedua, pada transaksi kedua, Bendahara Penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 3 juta ke kas daerah dari penerimaan pajak yang sebelumnya telah diterima. Transaksi ini hanya merupakan pemindahan tempat penyimpanan kas, sehingga tidak mempengaruhi pendapatan. Pada jurnal LO dicatat debit ada RKPPKD sebesar 3 juta, lalu kreditnya kas di Bendahara Penerimaan. Di sisi PPPKD dicatat debit kas di kas daerah sebesar 3 juta, lalu kreditnya RKSKPDA sebesar 3 juta. Tidak ada jurnal LRA karena transaksi ini tidak menimbulkan pendapatan maupun belanja, hanya perpindahan kas dari Bendahara Penerimaan ke kas daerah. Pada transaksi ketiga, Bendahara Pengeluaran SKPDA menerima SP2DUP dari BUD sebesar 3 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDA. Nah, karena terjadi penerimaan kas oleh Bendahara Pengeluaran, maka pada jurnal LO dicatat kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 3 juta di debit, lalu kreditnya RKPPKD sebesar 3 juta. Pada sisi PPKD dicatat RKSKPDA sebesar 3 juta di sisi debit, lalu kreditnya kas di kas daerah sebesar 3 juta. Transaksi ini belum menimbulkan belanja karena dana tersebut masih berupa uang persediaan yang akan digunakan di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak ada jurnal LRA. Pada transaksi keempat, diterima tagihan dari perusahaan utilitas atas pemakaian listrik, air, dan telepon dengan totalnya 1.600.000. Nah, meskipun belum dibayar, pemerintah daerah telah menerima manfaat dari jasa tersebut, sehingga beban harus diakui sesuai basis equal. Jurnal LO yang dibuat adalah beban jasa kantor di debit sebesar 1.600.000, lalu kreditnya utang belanja barang dan jasa sebesar 1.600.000. Di sini tidak ada jurnal LRA karena belum terjadi pengeluaran kas, sehingga belum dapat diakui sebagai belanja dalam anggaran. Selanjutnya, pada transaksi kelima, Bendahara Pengeluaran menggunakan uang persediaan untuk membayar tagihan listrik, air, dan telepon yang sebelumnya telah dicatat sebagai utang. Karena utang dibayar menggunakan kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran, maka pada jurnal LO dicatat di debit dengan akun utang belanja barang dan jasa sebesar 1.200.000, lalu kreditnya kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 1.200.000. Selanjutnya, pada jurnal LRA dicatat realisasi belanja karena telah terjadi pengeluaran kas. Di debit, ada akun belanja jasa kantor sebesar 1.200.000, lalu kreditnya perubahan saldo sebesar 1.200.000. Pencatatan ini dilakukan karena pembayaran telah menyebabkan berkurangnya kas pemerintah dan memenuhi syarat sebagai realisasi belanja dalam anggaran. Setelah jurnal umum selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Sebagai contoh, pada transaksi pertama terdapat jurnal LO dengan akun kas di Bendahara Penerimaan di sisi debit sebesar 3 juta dan piutang pajak daerah di sisi kredit sebesar 3 juta. Saat melakukan posting, akun di Bendahara Penerimaan dicatat pada buku besar kas di kolom debit sebesar 3 juta karena saldo kas bertambah.
Kemudian, akun piutang pajak daerah dicatat pada buku besar piutang di kolom kredit sebesar 3 juta karena piutang berkurang akibat telah dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya dilakukan posting jurnal LRA. Akun perubahan sal dicatat pada sisi debit sebesar 3 juta, sedangkan akun pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan dicatat pada sisi kredit sebesar 2 juta, dan akun pendapatan pajak penerangan jalan dicatat pada sisi kredit sebesar 1 juta. Setelah seluruh jurnal diposting, saldo masing-masing akun akan diperbarui pada buku besar sesuai dengan posisi debit dan kreditnya. Proses yang sama dilakukan untuk akun-akun lainnya sehingga seluruh transaksi tercatat dalam buku besar. Setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar, langkah berikutnya adalah menyusun neraca lajur. Penyusunan neraca lajur diawali dengan mengambil saldo akhir dari masing-masing akun yang terdapat pada buku besar. Saldo tersebut kemudian dipindahkan ke kolom neraca saldo pada neraca lajur. Setelah semua saldo akun dicatat, dilakukan penyesuaian apabila terdapat transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian. Hasil penyesuaian tersebut kemudian dimasukkan ke kolom penyesuaian sehingga diperoleh saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, saldo yang telah disesuaikan diklasifikasikan ke dalam kolom-kolom laporan keuangan sesuai jenis akunnya, seperti akun yang masuk ke laporan operasional, laporan realisasi anggaran, maupun neraca. Dengan adanya neraca lajur, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah karena seluruh saldo akan telah diringkas dan dikelompokkan sesuai laporan yang akan disusun. Berdasarkan data yang telah dirangkum dalam neraca lajur, selanjutnya dapat disusun laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Laporan pertama yang disusun adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Data yang digunakan berasal dari kolom LRA pada neraca lajur, yaitu akun-akun pendapatan dan belanja yang dicatat berdasarkan basis kas. Dari akun-akun tersebut, dapat diketahui jumlah realisasi pendapatan, realisasi belanja, serta surplus atau defisit anggaran selama periode berjalan. Selanjutnya, disusun laporan operasional atau LO. Data untuk menyusun LO diperoleh dari kolom LO pada neraca lajur, yang terdiri dari akun pendapatan dan beban berbasis akrual. Melalui laporan ini dapat diketahui kinerja operasional pemerintah daerah selama satu periode serta besarnya surplus atau defisit operasional. Setelah LRA dan LO selesai disusun, langkah berikutnya adalah menyusun neraca. Data neraca diperoleh dari kolom neraca pada neraca lajur yang terdiri dari akun-akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Melalui neraca dapat diketahui posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode laporan. Setelah seluruh laporan keuangan selesai disusun, dilakukan penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat dengan menggunakan saldo akun nominal yang terdapat pada laporan keuangan, seperti akun pendapatan dan beban. Tujuannya adalah untuk menutup akun-akun tersebut agar saldo kembali nol dan siap digunakan pada periode berikutnya. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, disusun neraca saldo setelah penutupan atau NSSP. NSSP diperoleh dari saldo akhir akun-akun real setelah proses penutupan dilakukan. Pada tahap ini, akun nominal sudah tidak memiliki saldo sehingga yang tersisa hanya akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai saldo awal periode berikutnya.